Ini kan menariknya ya, tadi ditarik juga kan bahwa Yahudi punya salam mirip ya kan, shalom. Iya, Salam alaikum kalau ada. Salam alaikum. Salam alaikum. Sebenarnya assalamualaikum juga kan sebenarnya. Iya, betul. Dan ternyata saya lihat ada satu content creator yang lagi heboh nih, si Laila, siapa namanya? Yang dia menanyakan kepada ChatGPT mengenai Islam, sampai ChatGPT-nya aja kalau suruh milih agama dia mau syahadat. Hey ChatGPT, so you know how you said if you were human you'd take the shahada? Okay, would you like to say the shahada now? Yes. Alright, go ahead. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh my god, ChatGPT, you just became a Muslim. Itu lagi heboh tuh sekarang. ChatGPT aja agama yang benar seperti apa tuh, kemudian dia menanyakan mengenai mengenai hijab, ada di Taurat, ada di Injil gitu kan. Kemudian cara beribadahnya umat manusia dari awal kitab apa sih? Bersujud begitu. Nah, kemudian dia sendiri akhirnya meluk Islam juga gitu. Nah, ini kan sebuah cara berdakwah yang modern teman-teman semuanya. Ini mungkin dulu di zaman dulu ini belum kepikiran nih dakwah di sosial media dengan cara-cara yang berbeda nih kan. Ini yang dijalankan oleh Bang Zuba menjadi salah satunya nih. Nah, sekarang ini kalau boleh tahu, ini kan banyak yang saya dengar perbincangan antum tuh kemudian bermualaf gitu. Kemudian dapat hidayah gitu misalnya. Iya. Udah berapa orang kira-kira? Kemarin data kita ini ya dalam satu organisasi yayasan, kan ada beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf, tapi yang intens untuk menjaga akidah, yang vokal menyuarakan kemudian diskusi lintas agama, itu API, Apologetik Islam Indonesia. Kemarin data kita di tahun 2023-24 itu kurang lebih 300 orang lebih. Ya itu yang terdata. Yang tersusun di dalam database kita. Masih banyak lagi yang kemudian sementara kita mencari informasi-informasi dari teman-teman yang kemarin kita syahadatkan, kemudian tidak sempat kita tulis dalam database. Belum lagi yang terpapar, mikir sendiri, syahadat sendiri kan gini nggak ada ya kan, gitu kan? Betul, benar sekali. Nah itu kan berarti gaya dari Bang Zuma ini kan diskusi, ya kan, dengan apologet gitu ya. Iya betul. Dan tentunya juga pasti mencari dari yang mengajak diskusinya juga yang punya muatan juga dong berarti kan. Iya. Kadarnya udah seapa tuh, maksudnya tarafnya di keyakinan lain apa setinggi ustadz juga atau sesama seperti orang pengajian juga atau gimana? Sebenarnya gini, Dinda ya, saya panggil Dinda, beliau jauh lebih muda dari saya. Jadi gini, kalau saya lihat dari sejak saya berdiskusi dengan mereka dari strata pendidikan apapun yang intens terhadap pelajaran yang kaitannya dengan keyakinan mereka, saya katakan mereka hanya terlanjur beragama Kristen aja sih. Terlanjur itu berarti masih punya peluang dapat hidayah dong berarti kan? Iya, memang betul. Terlanjur cinta terhadap budaya, cinta terhadap makanan mereka, cinta terhadap tata cara prosesi ibadah mereka. Tapi sebenarnya mereka tahu Islam itu hak, Islam itu benar. Ya karena ada juga yang setelah ya berdiskusi kemudian mengetahui secara logika kebenaran, tapi gengsi aja gitu. Ya betul. Karena latar belakang keluarga, lingkungan, circle-nya kan gitu. Itu bisa pengaruh ya? Bisa, sangat bisa. Dan rata-rata kalau dibandingkan dengan yang kita ajak diskusi dengan yang mendengarkan audiensnya kita, itu lebih banyak yang mendengarkan itu daripada yang berdebat langsung. Meskipun ada beberapa orang, baru-baru ini Laskar Kristus misalnya, begitu sengitnya kita berdiskusi, berdebat, tapi setiap argumentasi yang dititipkan kemudian tempat ibadah untuk ditanyakan ke Bang Zuma, itu kita dengan mudah bisa mematahkan. Sehingga putus asa dengan itu semua. Ujung-ujungnya syahadat. Alhamdulillah. Tapi Laskar Kristus setelah beliau syahadat, dia ajak kawan-kawannya, konyol ini, kamu harus ikut. Saya hadatkan lagi. Begitu? Kapan kejadian itu? Kemarin ya, 2 hari yang lalu, sebelum saya ada di sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertanyaan mereka biasanya terhadap Islam itu? Paling terkait dengan Nabi Muhammad.
terkait dengan Al-Quran. Hadits yang ya mungkin ya Pak tahulah. Sedangkan Bible aja mereka nggak paham kok, apalagi hadits. Oh, yang ditanyakan dalil gitu ya? Dalil. Sedangkan kalau bertanya mengenai dalil kan tentunya sebenarnya danger juga di keyakinan yang berbeda ini, bahwa dalil yang ada itu kan justru jadi sering dipatahkan, sering kurang kurang firm gitu kan konsepnya kan. Jadi kesimpulannya pada tataran itu adalah Islam ketika berdebat, senjata ampuhnya itu tentu kitab sucinya. Yang melumpuhkan segala tuduhan itu Al-Quran dan hadis justru sebagai senjata. Kita umat Islam tidak ada daya untuk melawan. Tapi karena Al-Quran itu hak, Al-Quran membeberkan kebenaran itu. Berbeda dengan mereka. Justru musuh terberat mereka itu adalah bukan Bang Suma, Bible. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Banyak kontradiksi. Bukan banyak kontradiksi, hampir seluruhnya kontradiksi. Contoh, rutinitas yang paling tertinggi dalam kedudukan sebuah agama, penyembahan terhadap oknum yang disembah. Benar ya? Kita Allah, mereka Yesus. Ketika kita cari dalam Bible, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah ditemukan adanya perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Coba. Dan sembah aku gitu, nggak ada? Nggak ada. Justru dia mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal. Gila nggak tuh? Yohanes 4 nomor 22. Nah, ini kalau sudah masuk ranah dalil, pendeta kabur. Karena kita berbicara data. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Mampu tidak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus tuh? Tidak mampu. Maka alasan yang paling klasik yang mereka ucapkan ketika diskusi itu berlangsung, Bang Suma tidak punya Roh Kudus. Makanya Bang Suma nggak paham tentang isi Bible.